Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mengenai cara membuat judul menarik dan menuliskan abstrak. Yuk kita simak video berikut. Judul merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh reviewer. Judul yang menarik atau eye-catching akan menarik editor atau reviewer untuk melanjutkan membaca artikel kita. Dari membaca judul-judul artikel di jurnal akan kita temukan inspirasi untuk membuat judul artikel kita menjadi menarik. Selanjutnya dalam membaca jurnal, pada umumnya pembaca selain melihat judul mereka akan membaca abstrak. Jika abstrak sebagai ringkasan dari keseluruhan penelitian itu sesuai dengan yang mereka cari tentu akan dilanjutkan dengan membaca keseluruhan artikel. Dalam artikel, abstrak paling tidak ditulis secara ringkas tentang tujuan, metodologi, temuan, keaslian atau kebaruan. Walaupun data belum terkumpul kita masih bisa menuliskan abstrak dengan prediksi hasil penelitian secara mudahnya semua hipotesis kita prediksi signifikan sesuai dengan yang diharapkan baru nanti di akhir kita sesuaikan dengan hasil yang sesungguhnya. Nah, mari kita mulai materi kali ini dengan membahas langkah-langkah dalam penulisan judul yang menarik. Yang pertama, menyingkat variabel yang ada cukup dengan satu kata atau satu variabel. Dalam penulisan judul di sini kita coba contohkan dengan artikel yang terbit di European Journal of Tourism Research dengan model berikut. Kalau kita lihat model tersebut, kemudian kita masukkan semua variabel, tentu judul kita akan sangat panjang dan tidak menarik. Dengan demikian menyingkat variabel perlu dilakukan untuk memperoleh judul yang bagus. Dalam model tersebut, kita menyingkat dengan kata personality untuk the big five personality yang terdiri dari variabel extraversion, openness, agreeableness, consciousness, dan neuroticism. Demikian juga customer value yang terdiri dari functional value dan emotional value. Dalam artikel ini hanya menggunakan kalimat customer value. Sehingga riset model berikut cukup diberikan judul, The Relationship Between Personality, Customer Participation, Customer Value and Customer Satisfaction in Tourism Service. Lanjut ke tips yang kedua, yakni menghubungkan pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel kemudian menyatakan peran mediasi. Banyak judul-judul yang dibuat dengan semacam ini karena mudah untuk membuat kalimatnya, misalnya kita lihat artikel yang terbit di International Journal of Tourism Cities dengan riset model sebagai berikut. Pada model di atas kita mencoba menghubungkan variabel yang pertama yaitu halal friendly destination, attributes dan revisit intention, kemudian kita menonjolkan peran dari masing-masing variabel seperti destination, attractiveness dan perceived value. Selain itu kita juga menyingkat functional value dan emotional value dengan kalimat perceived value sehingga artikel di atas diberikan judul, halal destination, attributes and revisit intention, the role of destination, attractiveness and perceived value. Lanjut ke tips ketiga, memprediksi dependen variabel lebih dulu, kemudian independen variabel, baru kemudian menampilkan peran mediasi. Kalau tips kedua adalah menghubungkan pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel kemudian menyatakan peran mediasi. Sebaliknya dalam tips ketiga kita memprediksi dulu dependen variabel, kemudian independen variabel, baru menyatakan peran mediasi. Kita lihat artikel yang terbit di Journal of Islamic Marketing dengan riset model sebagai berikut. Dalam hal ini kita memunculkan revisit intention lebih dulu. Sedangkan kalimat basic foundation of Islam adalah penyatuan dari variabel Islamic belief dan Islamic practice. Terakhir baru kita menyatakan peran dari variabel-variabel di tengah sehingga artikel di atas kita berikan judul sebagai berikut, Examining Revisit Intention from the Basic Foundation of Islam, the Role of Halal Destination Attributes, Halal Destination Attractiveness and Perceived Value, penyatuan dari variabel functional dan emotional value. Lanjut ke tips yang keempat yakni membaca jurnal internasional bereputasi sehingga timbul ide kreatif. Coba kita simak judul-judul yang cukup menarik sebagaimana di bawah ini. Sebelumnya kita lihat dulu riset modelnya. Riset model di atas diberikan judul, Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior, is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Kalau kita melihat judul ini cukup menarik, ketika saya membaca jurnal ini kalimat yang paling menarik bagi saya adalah is the love of money the root of evil. Kata evil alias setan ini yang menggelitik kita, apa sih isi dari jurnal ini? Ternyata setelah kita baca yang dimaksud evil di sini adalah unethical behavior.
Dalam hal ini ketika kita meniru dengan kata atau kalimat yang sama yang pernah digunakan di jurnal, kebanyakan reviewer atau editor sudah paham tentang variabel yang dimaksudkan. Artikel ini terbit di jurnal top yang masuk kategori FT50 yaitu Journal of Business Ethics yang ditulis oleh Thomas Liping Tang dan Tandika Chiu dari perguruan tinggi di USA dan Hong Kong. Mari kita lihat lagi judul lain dari riset model sebagai berikut. Riset model di atas sebuah artikel terbit di jurnal top FT50 yakni Journal of Marketing Research. Judulnya adalah Let the Logo Do the Talking, The Influence of Logo Descriptiveness on Brand Equity. Kalau kita melihat sebuah artikel akan menggelitik ketertarikan pembaca ketika membaca judul dulu, ketika judul tersebut unik, aneh, lain daripada yang lain berikutnya kita akan melanjutkan untuk membaca keseluruhan artikel. Judul di atas kalau kita lihat logo seolah-olah bisa berbicara dan betapa dahsyatnya logo dalam memerankan brand equity perusahaan. Dari membaca jurnal dengan judul-judul yang aneh dan menarik membuat inspirasi kita untuk lebih kreatif ketika membuat judul. Kita lihat lagi judul artikel jurnal yang terbit di Journal of Business Research. Judulnya demikian, I Want to Break Free, How Experiences of Freedom Foster Consumer Happiness. Coba kita lihat riset frameworknya. Ternyata beberapa jurnal judulnya kreatif-kreatif. I Want to Break Free judulnya bagaikan lagu sehingga menarik bagi pembaca untuk terus membaca keseluruhan artikel yang ternyata bicara tentang kesenangan konsumen dikaitkan dengan kebebasan berekspresi sebagaimana riset model di atas. Lanjut ke tips yang keenam yakni mengkreasikan judul berbasis judul yang ada. Dari beberapa judul yang ada dalam jurnal berikutnya kita bisa mengkreasikan berbasis judul tersebut misalnya dari Let the Logo Do the Talking, The Influence of Logo Descriptiveness on Brand Equity. Berbasis pada judul ini pada tulisan kita pada saat ini tentang logo halal kita berikan judul untuk artikel yang akan disubmit dengan judul demikian, Let the Halal Brand Logo Show Muslim Travelers Brand Commitment. Beberapa hal juga bisa kita kembangkan dari judul tersebut misalnya customer happiness, kalau kita lihat pada saat ini kebutuhan konsumen tidak hanya kepuasan tetapi mereka butuh happy dengan pelayanan dan produk yang dibeli. Dalam sektor tourism juga konsumen butuh happiness, enjoy dan experience. Sehingga kita bisa membuat kreatif judul misalnya demikian. Demikian masih banyak lagi yang semakin lama membuat kita semakin kreatif dengan melihat judul yang ada di jurnal. Lanjut ke tips yang ketujuh, lihat beberapa judul jurnal yang menonjolkan teori. Selain beberapa tips di atas, kadang jurnal juga menampilkan teori yang digunakan dalam riset tersebut. Teori dalam hal ini ditonjolkan untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut berisi sesuatu yang baru dan berkontribusi terhadap pengembangan teori. Kita lihat beberapa judul jurnal yang menonjolkan teori yang digunakan sebagaimana berikut. Teknologi yang baru yang digunakan dalam riset juga perlu ditonjolkan untuk membuat judul. Beberapa jurnal juga menampilkan judul dengan teknologi baru untuk menarik perhatian pembaca seperti chatbot, drone, service robot Dell. Coba kita lihat judul-judul jurnal sebagaimana berikut. Yang kesembilan, pertimbangkan beberapa kata yang sering muncul di judul-judul jurnal. Kata-kata yang sering muncul dalam judul-judul di jurnal bisa kita adopsi sebagaimana berikut. Kata-kata investigating, exploring, elucidating, examining, overarching, nurturing, the effect of, the relationship, the impact dan lainnya merupakan kata awal yang sering digunakan dalam judul-judul jurnal. Kita lihat contoh-contoh judul jurnal sebagai berikut. Beberapa kata lain yang sering digunakan dalam judul yang perlu kita pertimbangkan untuk diadopsi dan dimodifikasi selain kata-kata di atas adalah antecedents and consequences, do, does, matter. Kita lihat kalimat ini sering digunakan sebagaimana judul berikut. Demikian juga kata perspektif juga merupakan kalimat yang sering digunakan dalam judul jurnal yang bisa diadopsi sebagaimana judul jurnal sebagai berikut. Terakhir kita lihat beberapa judul di jurnal top yang terbitan terbaru 2023 apa saja judul yang ada supaya dapat menginspirasi kita. Setelah kita selesai menulis judul yang menarik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penulisan abstrak. Langkah termudah untuk menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis saja outline abstrak. Yang kedua, tulislah mulai dari tujuan penelitian.
Kita contohkan kelanjutan dari artikel yang pernah kita bahas sebagaimana berikut. Yang ketiga, lanjutkan dengan penulisan metodologi. Yang keempat, tuliskan hasil penelitian. Yang kelima, tuliskan orisinal dari penelitian kita atau tekankan kebaruan penelitian kita. Yang keenam, penulisan keywords ambil dari variabel yang diteliti dalam framework. Bagi penuli, abstrak seringkali dituliskan pada saat penulisan artikel walaupun hasil penelitian belum dianalisis. Hal ini bisa membuat penulis lebih percaya diri atau termotivasi, yakni artikel sudah mulai kelihatan isinya, yakni judul, outline artikel, dan abstrak. Demikianlah 11 tips membuat judul menarik dan menuliskan abstrak.